masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa rawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sab'un yu'jaru fihinna min ba'dihi. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 hal yang membuat pahalanya mengalir terus. Artinya di sini adalah 7 amalan yang dimana amalan ini kalau diamalkan oleh seseorang maka pahalanya menjadi jariyah, pahalanya menjadi ngalir sampai kapan? Selama hal tersebut dipakai oleh orang lain. Apa diantaranya? Membana masjidan falahu ajruhu madama hadin yusalli fihi. Barang siapa yang membangun masjid, maka pahalanya akan ngalir kepadanya selama masjid itu dipakai sholat oleh orang banyak. Jadi kalau ada orang sholat di situ masjid, maka yang bangun masjid itu kedapatan pahalanya. Semakin banyak orang yang sholat di masjid, maka orang yang nyumbang masjid tadi, yang bangun masjid tadi, maka pahalanya akan mengalir selagi masjid itu masih dipakai. Tapi di saat masjid itu sudah nggak kepakai, maka yang nyumbang tadi nggak dapat pahala lagi, Pak. Kenapa? Karena masjidnya sudah nggak kepakai, masjidnya sudah kosong, masjidnya sudah banyak kotoran karena nggak ada yang bersihkan. Itu yang nyumbang pun atau bahkan yang membangun sudah terputus daripada pahalanya. Makanya disinilah perlunya kita investasi akhirat. Kalau misalnya ada pembangunan masjid walaupun sedikit, kita usahakan kita nyumbang. Kenapa? Karena kita termasuk belajar ambil bagian agar supaya suatu saat kalau ada orang sholat di situ maka pahalanya juga ngalir kepada kita. Apalagi kalau sampai ada orang itikaf sampai 3 hari, Pak. Berarti setiap orang yang nyumbang ke masjid tadi selama iktikaf 3 hari maka dapat pahala iktikaf. Yang iktikaf tadi baca Quran ngalir padanya. Yang iktikaf tadi zikir ngalir padanya. Yang itikaf tadi ngajak-ngajak orang sholat ngalir padanya. Pendek kata, berbagai macam pahala akan mengalir padanya selagi masjid itu masih difungsikan. Begitu juga misalnya kita bangun majelis taklim. Selama majelis taklim itu masih dipakai oleh orang, pahalanya ngalir. Cuman kalau majelis taklim sudah nggak dipakai, maka saat itu pula pahalanya juga berhenti, udah nggak ngalir lagi. Nah, makanya perlunya kita membuat gerakan masjid supaya orang-orang masuk masjid. Sebenarnya ini menguntungkan bagi orang-orang yang menyumbang masjid. Kenapa? Semakin banyak orang yang masuk masjid, semakin banyak orang yang ibadah ke masjid, maka pahalanya akan semakin ngalir. Yang nyumbang kamar mandi ke masjid dapat pahala juga. Setiap kamar mandi dipakai buang air dapat pahala juga. Makanya jangan sampai kamar mandi masjid itu ditutup, Pak, dikunci. Jangan sampai WC dikunci. Kenapa? Karena itu untuk umum dan untuk orang yang sangat memerlukan. Kenapa? Karena kalau orang nggak memerlukan, nggak mungkinlah dia masuk kamar mandi. Mau ngapain? Apalagi masuk toilet kalau nggak memerlukan, ngapain? Nggak mungkin.
Jadi orang yang masuk kamar mandi, yang masuk toilet, karena orang itu sangat memerlukan sekali. Karena kalau ditahan, wah itu bisa sakit perut tuh. Nah makanya kita buka kamar mandi masjid, kita persilakan siapa saja buang air di situ. Itu tanpa kita sadarin, maka pahalanya akan ngalir kepada kita. Ya. Karena kenapa? Karena itu fasilitas-fasilitas umum. Yang bangunnya pun juga dana daripada masyarakat. Lah masyarakat menyumbang agar supaya dipakai untuk umum. Kalau kotor kamar mandinya gimana? Ya dibersihkan. Yang namanya kotor dibersihkan. Atau bahkan kadang-kadang kamar mandi pun nggak dipakai, itu kotor juga, Pak. Ya. Jadi yang namanya masjid dipakai juga kotor, nggak dipakai juga kotor. Kamar mandi dipakai juga kotor, nggak dipakai juga kotor. Itu. Nah, disinilah perlunya kita memahamin, ya, bahwasanya kalau kita jadi pengurus masjid, kita harus paham bahwasanya yang ada di masjid pada dasarnya adalah fasilitas masjid. Ya. Apalagi pengurus masjid harus juga paham bagaimana menjaga kesucian daripada masjid. Kalau di Jawa, Pak, bahkan di Sunda pun banyak. Jadi masjid itu dari kamar mandi itu ada kubangan itu, Pak. Dari tempat buang air ada kubangan. Dengan tujuan apa? Untuk kehati-hatian. Karena setiap orang yang masuk kamar mandi itu kadang-kadang belum tentu semuanya ngerti najis. Sehingga kadang-kadang harus buang air nggak disiram kakinya. Sehingga najisnya kebawa kemana-mana. Maka di saat di depan kamar mandi itu ada kubangan, ngecelup di situ dia, lewat di situ, maka najisnya itu langsung hilang. Naik ke tempat wudu, naik ke masjid, maka tidak membawa daripada yang namanya najis. Karena di saat apa itu istilahnya nggak ada air untuk cuci kaki, ya, itu ngerinya, Pak. Orang yang nggak ngerti najis, sehingga nanti najisnya dibawa kemana-mana. Ini bisa juga terjadi. Nah, maka inilah perlunya memikirkan bagaimana agar supaya setiap orang yang keluar dari kamar mandi ini tidak membawa daripada yang namanya najis. Apa bisa? Bisa. Ya. Kalau lahannya kecil bagaimana? Ya dalemin, bisa, Pak. Ya. Itu bisa. Yang penting kita ada kemauan. Makanya di musola saya di Pengaranti sana itu tanahnya nggak banyak, Pak. Coba dari kamar mandi digali. Itu kalau nggak salah itu 40 kali 60, cuma dalam. Lebih dari 2 kula. Sehingga setiap orang yang keluar dari kamar mandi harus lewat kubangan itu. Kalau loncat jatuh dia nanti, gitu lah. Misalnya saya nggak mau lewat kubangan, loncat jatuh dia. Emang disiapkan sehingga setiap orang yang keluar dari kamar mandi langsung ke kubangan itu mencuci kakinya dengan sendirinya. Karena itu air yang lebih daripada 2 kula maka bisa menghilangkan daripada yang namanya najis. Waman ajra nahron famadama yajri fihi al-ma' wa yashrabu minhu an-nasu kana lahu ajruhu. Dan yang kedua, barang siapa yang mengalirkan sungai selama airnya itu masih memberikan manfaat, masih diminum oleh manusia atau digunakan apapun oleh manusia, maka pahalanya akan mengalir padanya. Mengalirkan sungai, artinya di sini mengalirkan air, sehingga air itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik untuk minum, baik untuk mencuci, atau bahkan yang lain sebagainya. Dengan kita memberikan kemudahan mengalirkan air itu, setiap orang yang menggunakan air itu, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Karena apa? Karena masalah air, Pak, kita jangan pelit, Pak. Biasanya kalau orang pelit masalah air, nanti sumurnya pun ngambek biasanya kan. Apalagi
Di saat apa itu istilahnya lama nggak hujan, kan orang banyak kebingungan air, Pak. Kalau orang pelit, maka air itu dipakai sendiri, sehingga nanti sumurnya ngambek. Ngambek apa? Kagak mau keluar air itu sumur. Padahal yang namanya air, Pak, semakin banyak yang pakai, maka sumber itu semakin deras. Semakin sedikit yang pakai, sumbernya pun jadi kecil. Nah, makanya kalau kita misalnya hidup punya air, jangan sampai pelit kepada tetangga. Tetangga mau nggak pakai, udah pakai aja. Toh yang namanya air itu kan kagak beli, kecuali kalau aqua, Pak, mau minum baru beli. Tapi kalau kita alirkan sendiri itu air itu kagak beli, gratis. Silakan pakai siapa saja. Nah, setiap orang yang pakai, maka pahalanya akan mengalir kepada orang itu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Selama sungai itu masih dipakai, masih mengalir, memberikan manfaat kepada manusia, kepada masyarakat di sekelilingnya, maka terus pahalanya pun juga mengalir kepada orang tersebut. Inilah perlunya agar supaya kita nggak pelit masalah air, agar supaya misalnya kita lagi punya duit banyak, pulang kampung, di kampung kok susah air, banyak orang berantem gara-gara air. Kita punya duit banyak, udah gali aja sumur, dibor itu sumur, sehingga keluar air besar. Setelah keluar air besar, maka diwakafkan kepada masyarakat biar dipakai sepuas-puasnya oleh masyarakat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Ya, pahalanya mengalir terus. Wa man kataba mushafan wa asanahu kana lahu ajruhu ma dama yaqra'u fihi ahadun. Dan barang siapa yang menulis mushaf Al-Quran atau menyediakan Al-Quran di suatu masjid, maka pahalanya akan mengalir padanya selagi mushaf atau Al-Quran itu dibaca oleh seseorang. Ini perlunya kita sedekah Quran. Kenapa? Dengan kita sedekah Quran kepada seseorang, selagi Quran itu dibaca, pahalanya ngalir, Pak. Coba bayangkan, satu huruf yang dibaca mendapat 10 pahala. Kalau udah 100 huruf berarti 1000 pahala. Berlipat-lipat terus pahalanya akan mengalir dengan kita mensedekahkan daripada yang namanya Al-Quran. Cuman kalau kita mau sedekah Quran, tanyain dulu, Bapak perlu Quran nggak kira-kira? Perlu, biasa baca Quran nggak? Oh, saya bisa baca, kasih Quran. Karena Quran kan langsung dikasih, Pak, ini Pak Quran, Pak, diambil, cuman kagak dibaca kalau orang nggak biasa baca. Sehingga apa? Pahalanya kagak ngalir pada kita. Atau bahkan Pak untuk saat ini, jadi kita menyediakan Quran atau membeli Quran untuk masjid, kayaknya sementara ini masih kurang pas. Kenapa? Karena Quran di masjid itu hanya dibuat pajangan saja, kagak kebaca itu. Kenapa? Karena jamaah masjid masih belum pada siap baca Quran, sehingga kadang-kadang dibacanya hanya sewaktu-waktu saja. Nah, tapi kalau kita sedekah Quran kepada pesantren yang tahfiz Quran, yang santrinya memang penghafal Al-Quran, tiap hari baca Quran, yang jelas Quran yang kita berikan akan dibaca setiap hari. Kalau sudah dibaca setiap hari, maka pahalanya akan selalu ngalir kepada kita. Saya banyak lihat di masjid, itu sudah bertahun-tahun, Pak, masih bagus itu Quran. Bahkan tempatnya pun masih rapi, kagak pernah bergeser. Kenapa? Karena kagak pernah dibaca. Mau baca Quran gimana? Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Coba bayangkan. Datangnya udah setelah azan, pulangnya sebelum doa bareng sudah kabur duluan. Gimana mau baca Quran? Ya memang ada mungkin 1-2 orang yang sebelum azan sudah di masjid,
dia buka Al-Quran, atau bahkan setelah sholat dia masih baca Quran dulu di masjid. Ada orang seperti itu, cuman kan nggak banyak. Yang banyak habis sholat langsung kabur. Ini yang banyak, ya. Sehingga kita menjadikan Quran di masjid ini untuk saat ini masih kurang pas. Yang pas apa? Kalau makan Pak, pas banget tuh, ya. Misalnya masjid menyediakan, pokoknya setiap zuhur masjid menyediakan makan siang 500 porsi, insya Allah habis itu Pak. Tapi sholat dulu, mau dia sholat zuhurnya, asarnya enggak. Kenapa? Yang dapat makan kan zuhur. Jadi kalau kita sedekah makanan saat ini emang udah pas banget itu, ya. Rata-rata habis. Kenapa? Karena masih banyak saat ini imannya itu bukan di hati, tapi imannya di perut, ya kan? Jadi ada iman yang di hati, ada iman di perut. Kalau imannya di hati, melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah. Ada makanan melaksanakan ibadah, gak ada makanan pun juga melaksanakan ibadah. Tapi kalau imannya di perut Pak, kalau ada makanan cepat banget. Tapi kalau gak ada makanan, malas. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, maka harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diperbaiki keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sedekah Quran, menyediakan Quran di masjid bagus. Cuman untuk saat ini karena jamaah masjid ini masih belum siap untuk baca daripada yang namanya Al-Quran. Makanya kalau kita kepingin beli Quran ngasih kepada orang, tanya dulu orangnya, biasa baca Quran enggak? Atau bahkan gini, Bapak Qurannya masih bagus, gitu kan? Wah, Quran saya udah banyak robek ini, setiap hari kan udah saya baca terus. Wah, Bapak perlu Quran lagi nggak kira-kira? Oh iya, saya perlu sih, baru dikasih. Tapi ditanya, gimana Quran Bapak masih bagus? Wah, Quran saya masih bagus. Udah berapa lama Pak? 10 tahun saya beli, tapi masih bagus tuh. Berarti kalau seperti itu kagak pernah dibaca, nggak usah ditawarin Quran. Tawarin makan siang aja langsung diterima Pak, itu ya. Jadi pentingnya apa itu istilahnya sedekah Quran, ya, atau menyediakan Quran di masjid atau majelis taklim atau di mana saja yang sekiranya Al-Quran itu dibaca. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu dibaca, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang menyediakan. Wa man istakhraja 'ainan yantafi'u ma'iha kana lahu ajruha ma baqiyat. Dan barang siapa yang menggali sumur, ya, menggali sumur yang airnya itu memberikan manfaat kepada orang, maka pahalanya mengalir selagi masih dipakai. Kalau yang tadi itu mengalirkan sungai, ya, mengalirkan sungai kepada masyarakat, dan yang ini adalah menggali sumur untuk mendapatkan air bersih, dan airnya itu dipakai untuk umum oleh masyarakat, dipakai masak, dipakai minum, selagi sumurnya itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka pahalanya masih mengalir kepada orang itu. Ini jadi termasuk amalan, ya, pahala yang jariah yang mengalir terus selama dipakai, yaitu orang yang menggali sumur. Menggali sumur Pak, kalau sekarang udah pakai bor. Jadi sekarang ikan di mana-mana sudah punya. Intinya setiap rumah itu rata-rata udah punya sumur bor. Jadi kayaknya kalau di Jakarta udah nggak usah karena masing-masing punya. Tapi kalau di kampung-kampung Pak, di daerah-daerah itu masih banyak orang yang nggak punya sumur sendiri. Bahkan kadang-kadang sering berantem gara-gara air, apalagi apa itu hujan lama nggak turun. Karena saya sendiri Pak itu pernah merasakan. Waktu kecil dulu di kampung, kalau sudah lama nggak hujan, 1 tahun nggak hujan itu, maka ke sungai itu Pak rebutan. Banyak orang pendung-pendungan gara-gara air. Kadang-kadang semalaman nggak tidur, nungguin apa? Nungguin air.
itu pun juga kagak banyak dapatnya. Nah, makanya pada saat itu kalau ada orang yang datang menggali daripada sumur sehingga air itu menjadi banyak, air bisa melimpah dimanfaatkan, maka pahalanya sangat besar sekali dan pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninfakkan tadi selagi sumur itu masih dipakai. Ya cuman permasalahannya Pak, kan kadang-kadang kita kan pelit kan. Jadi perasaan pelit inilah ya yang menghalangi kita untuk berbuat daripada yang namanya kebaikan. Ya memang kan asyaitanu yaidukul faqra, setan ini selalu menakut-nakuti atau menjanjikan dengan kefakiran. Ini setan nih, ya, menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kefakiran. Sehingga apa? Sehingga orang itu merasa pelit. Walaupun duitnya banyak, untuk kebaikan berat. Tapi kalau untuk jalan-jalan, untuk nyawer biasanya itu lebih kencang, ya. Habis 10 juta maka gak ada apa-apanya tuh. Tapi kalau nyumbang sumur misalnya kan untuk kemaslahatan umat 500.000 diomongin dulu kadang-kadang. Ya. Jadi karena setan menjanjikan atau menakut-nakuti seseorang tentang masalah kefakiran. Padahal nggak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara sedekah, orang bangkrut gara-gara infak, orang bangkrut gara-gara beramal, nggak ada ceritanya Pak. Bahkan itu hartanya akan semakin bertambah dan bertambah. Apalagi kalau hartanya itu digunakan untuk fasilitas umum, untuk kebaikan, untuk orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya orang-orang yang bisa berbuat yang semacam itu yang bisa mengalahkan nafsunya, yang dia paham akhirat. Kalau orang paham dunia nggak bisa. Tapi kalau orang pahamnya akhirat, maka akan mudah untuk melakukan hal yang semacam itu. Waman ghorasa ghorsan kana lahu ajruhu fima aqalan nasu minhu wat-tairu. Cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang kita kan nggak terpikirkan sampai ke situ. Atau bahkan ribet ngapain. Nah, itu kan. Padahal kalau kita manfaatkan lahan-lahan seperti itu, maka di situ pahalanya akan ngalir, ya. Wa man 'allama ilman kadzalik. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu, itu sama pahalanya akan mengalir. Contoh gini Pak. Misalnya dari masjid. Di masjid ada majelis taklim. Kita nyimak majelis taklim. Selama majelis taklim kita ingat 5 ilmu yang kita dapat. Pulang ke rumah, di jalan ketemu teman, kita ajak ngobrol dulu teman. Bahwasanya tadi saya dari masjid ada pengajian, disampaikan ilmu yang dari masjid tadi, pahalanya ngalir Pak. Ketemu teman lagi disampaikan, ngalir, cerita saja kita ceritakan. Jadi mengajarkan ilmu akan mengalir kepada kita, atau bahkan kita membantu orang yang sedang belajar ilmu, itu pun pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Misalnya ada anak yatim atau anak orang mampu, nggak mampu pesantren, nggak mampu bayar sekolah, udah kita biayain, dan itu pahalanya ngalir Pak. Misalnya dia tahfiz Quran, kepingin menghafal Al-Quran, dia nggak punya duit, udah kita gotong bareng-bareng, pahalanya ngalir. Dia hafal Quran, maka pahalanya ngalir kepada kita hafal Quran. Suatu saat dia mengajarkan jadi ustadz, pahalanya ngalir. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba orang yang pernah kita biayain belajarnya, dia punya santri 100 orang, berarti santri 100 orang ini ngalir kepada orang-orang yang dulu membiayai saat belajar. Nah kalau sampai punya santri 1000 orang, kan 1000 orang ini pahalanya ngalir kepada orang yang biayain tadi. Lah makanya Pak, memang kalau di dunia ini semuanya orang pelit, kebanyakan.
Tapi kalau sudah di akhirat besok semuanya nyesel. Gak ada orang gak nyesel, semua nyesel. Yang ibadahnya nyesel, yang ibadah sedikit nyesel, yang tidak ibadah pun nyesel. Kenapa? Karena pada saat itu yang berfungsi cuma pahala, amal kebaikan. Harta yang selama ini kita tumbuk-tumbuk udah gak ada artinya, Pak. Uang yang kita simpan gak ada artinya sudah. Maka yang ada cuma penyesalan saja. Nah, makanya dengan demikian, di saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan yang sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya seandainya kita besok nyesel, nyeselnya pun cuma sedikit, gitu lah. Jadi nggak usah banyak-banyak, nyesel cuma sedikit, gitu loh. Jadi kalau bicara masalah penyesalan, Pak, ini ada salah satu ulama menceritakan bahwasanya ada salah satu ulama ini menugaskan santrinya untuk masuk ke dalam gua. Kata ulama tadi, wahai santriku, kamu bertiga masuk ke dalam gua sana. Dalam gua itu gelap. Dan akan tetapi apapun yang kamu sentuh di sana, apapun yang kamu injak, apapun yang kamu ada sekelilingmu, silakan ambil sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena yang ngambil banyak nyesel, yang ngambil sedikit nyesel, yang nggak ngambil